eh, materi yang mau coba aku share hari ini terkait lead generation machine ya, atau cold B2B, cold email B2B gitu. Jadi em, kemarin itu kenapa akhirnya aku mencoba untuk ikutan course ini di Udemy ya. Karena kan kita ada apa namanya, bisa dibilang aktivitas wajib ya, which is untuk mengirimkan email kredensial menyebar portofolio ke apa namanya, potensial klien gitu yang kita suka bikin di Excel, yang lead research itu yang teman-teman suka ngambil dari IDX ya gitu. Nah, melihat dari eh, beberapa bulan ini kita sudah berjalan gitu ya, di point of view aku sih, aku belum 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 mendapatkan ada orang yang ngerespon gitu dari hasil kita gitu ya. Kalau dari Merlin gitu atau Keisha atau Udo, pernah ada kan open, pasti ada ya kan, aku lihat tuh di Excelnya ada yang open tuh. Ada sampai nge-reply nggak sih? Belum Chen? ada sejauh Belum ini. ada. Sama jadinya aku kayak berpikir apa apa ada yang salah dari teknik kita atau mungkin dari cara kita nge-email gitu ya. Makanya aku ikutan lah coba course ini, siapa tahu ada hikmah lagi, ada secerca harapan gitu ya waktu dunia gitu ke depan. Ini table of content lumayan banyak dan waktu kita cuma sejam, jadi mungkin aku akan speed up beberapa gitu ya, karena sebenarnya yang dagingnya itu di 6 7 8 sampai 10 gitu ya. 1 sampai 5 sebenarnya lebih ke introduction aja sih. Jadi aku akan coba speed up di situ. Nah, kita langsung aja kali ya. Nanti di ending eh, teman-teman silakan jika ada pertanyaan gitu ya, atau mungkin concern, atau mungkin kayaknya aku nggak sependapat deh, atau mungkin gimana, boleh ya. Kalau aku bisa jawab, aku jawab. Tapi kalau aku tidak bisa menjawab sekarang, nanti aku coba cari jawabannya dulu. Oke, kita. Nah, ini sedikit perkenalan kemarin itu speakernya gitu ya. Adalah si Patrick Dang ini. Dia itu sebenarnya kalau aku baca bionya, dia tuh awalnya tuh kayak AE tapi khusus untuk sales gitu ya. Dan dia itu di Oracle, jualan software SaaS gitu yang udah jadi gitu. Nah, dia sih bilangnya melejit ya karirnya ya. Dia tuh achieve target mulu lah, bisa dapat klien banyak lah lili gitu. Salah satunya adalah dengan dia ngasih beberapa cara trik untuk mengirimkan email perkenalan gitu. Dia ada Instagramnya dan dia juga bisa suka ngasih beberapa tips and trick di YouTube juga, how to generate sales, gimana caranya untuk gitulah achieve target, kita dapat klien baru. Nanti boleh teman-teman cek aja Instagramnya atau YouTube-nya gitu. Disclaimer, aku masuk ke disclaimer. Kenapa harus ada disclaimer? Karena sepanjang aku mengikuti course ini, aku melihat kayaknya ada beberapa yang mungkin bisa kita implementasikan. Ada yang kayaknya aku masih ragu nih bisa atau enggak. Pertama karena terkait culture ya. Dari cara dia approach ke potensial klien itu somehow menurut aku, biasanya kalau kalau di Amerika mungkin somehow lebih informal ya. Jadinya terkesan kalau kita yang lihat tuh kayaknya kok lu nggak formal banget gitu. Kayak ini kayak temen, dan aku nggak tahu apakah itu bisa kita implementasikan di sini gitu. Nah, nanti ini subject to be discussed juga sama teman-teman sih ya, baiknya gimana. Karena dari hasil yang aku tangkap ini sebenarnya masih banyak yang perlu kita tweak bareng-bareng gitu ya. Sebenarnya ini pas nggak ya kita implement untuk di Indonesia dan khususnya di bisnis field yang kita incar gitu sih. Oke, introduction. Ini aku masuk ke materi ya. Jadi di awal itu si Patrick ini bilang kalau kita itu harus punya mindset yang benar dulu nih sebagai sales ya, atau account yang memang lagi mau coba jualan gitu, terutama lewat cold email gitu. Dia bilang perumpamannya adalah sending cold email itu seakan-akan kayak lu mau ngomong sama cewek cantik gitu ya, kayak lu pengen nih gitu approach dia gitu. Jadi kayaknya potensial banget. Cuman lu tuh punya ketakutan kayak apakah gue akan di approach dengan baik, apakah dia akan merespon gue sesuai yang dengan gue harapkan gitu ya. Banyak hal-hal yang kayaknya bikin kita tuh hesitate gitu untuk nge-approach gitu. Nah, common mindsetnya adalah kadang kalau kalau kita mau nyebar email gitu ya, perkenalan, biasanya kadang suka ada mindset takut di reject gitu, atau mungkin kita udah pesimis duluan kayak ngapain sih, emang ada ya orang yang bakal bales email perkenalan gue, nyebar kredensial gitu ya. Nah, dia bilang sih mindsetnya dulu nih yang harus dibenerin gitu dari seorang seorang sales gitu ya, yang bekerja di part sales gitu. Karena yang harus ditanamkan di mindset kita adalah selama lo membawa solusi yang akan membantu klien untuk saving their time,
their money dan make more money gitu. Kenapa orang nggak mau ngomong sama lu? Pasti mereka mau dong ngomong sama lu karena biasanya itulah yang sebuah perusahaan pengen achieve gitu ya. Gimana caranya untuk menghemat waktu, habis itu bisa menghemat pengeluaran gitu ya, tapi mau nambahin duit gitu, nambah pemasukan gitu. Kalau kita bisa membawa solusi gitu ya, atau membawa solusi terhadap 3 poin itu ya pasti orang mau dong gitu ngobrol sama lu untuk kenalan gitu ya. Dia ngomongnya seperti itu. Nah, satu hal yang harus ditanamkan juga gitu, goalnya ketika kita mau mencoba menyebarkan cold calling gitu ya, nggak usah kemana-mana dulu guys gitu. Fokusnya ke satu aja. Jangan mikir terlalu panjang, wah ini mesti deal nih projectnya gitu. Enggak, kita sesimpel untuk at least dia membalas email dulu dan kita bisa lihat sebenarnya ada potensi nggak sih untuk kita kerja sama gitu ya. Makanya dia bilang get a meeting dulu aja gitu. Yang penting ketemu dulu aja, ngobrol dulu aja gitu. Untuk lihat chemistry, apakah make sense untuk kerja bareng gitu ya. Apakah budgetnya ada gitu. Jadi nggak usah yang terlalu quote and quote muluk-muluk banget gitu ya. As long as yang penting di reply dulu gitu ya. Mau meeting dulu gitu. Itu udah jadi apa namanya bisa dibilang goal tertinggi lah untuk aktivitas pengiriman cold email ini. Nah, kedua adalah masuk ke setting up your lead generation machine gitu ya. Ada dua pendekatan kalau misalkan dari Patrick yang aku tangkap. Pertama adalah pendekatan terkait whale hunting gitu. Maksudnya apa sih kalau whale hunting? Ini sebenarnya kalau aku bilang yang sudah kita lakukan sekarang ya secara nggak sadar. Jadi whale hunting adalah ketika kita mau menyebar email, cold email gitu, tapi ke spesifik company yang memang kita udah tahu kalau tipe-tipe company seperti ini yang memang jadi target bisnisnya Sud Media gitu. Which is itu yang sudah kita lakukan sekarang ya. Karena kalau melihat di Excel research sheet kan kita udah dispesifikin ya bisnis fieldnya yang kita cari tuh ini gitu. Nah, dia bilang kalau memang kita sudah tahu gitu ya target spesifik kita apa, dan coba di set at least kita approach 20 different company dalam waktu yang bersamaan dalam satu hari gitu misalkan gitu. Karena kenapa sih 20? 20 tuh bisa dibilang amount yang pas gitu ya ketika kita diminta untuk tailor individual email gitu. Jadi ketika kita udah tahu spesifik company-nya gitu dan kita coba set 20 deh 20 email per hari. Kalian harus agak effort untuk men-tailor isi emailnya spesifik dengan si company tersebut kayak gitu. Jadi jangan terlihat seperti robot ya. Template-nya sama gitu, harus tailor gitu. Nah, itu yang terkait whale hunting. Jadi perbedaannya kalau ini spesifik company gitu ya. Kita udah tahu nih apa yang mau kita incar gitu. Company apa aja, bergerak di mana aja. Kalau fishing ya sesimpel ya kalian lagi mancing gitu, ya, nebar jala gitu. Kalian tahu di bawahnya itu banyak ikan. Cuma nggak tahu nih ikan apa yang didapat gitu. Nah, biasanya ini dipakai ketika memang kita baru punya produk gitu ya. Tipikal untuk company SaaS kali ya, mungkin bukan Sweet Media gitu. Ketika kamu punya produk yang sebenarnya kamu pun masih A/B testing lah kira-kira target eh, company yang seperti apa sih yang cocok untuk market gue gitu, untuk market produk gue. Nah ini kalau kayak gini nggak perlu yang namanya kita ada extreme tailor email writing, template aja gitu. Kita kirim aja sebanyaknya gitu. Karena kan sifatnya masih A/B testing ya, kita pun masih mencari sebenarnya bisnis field apa sih yang cocok gitu dengan produk kita. Jadi kurang lebih ada dua pendekatan itu ya, which is kalau aku lihat memang Sweet Media lebih ke well hunting gitu. Kita lanjut ke prospecting schedule. Bentar aku lihat catatan dulu. Kalau prospecting schedule ini yang disarankan gitu oleh si Patrick ini adalah baiknya itu memang kita harus punya konsisten schedule dalam mengirimkan si cold email ini gitu. Kadang ada salesperson atau kita sebagai AE yang awalnya tuh rajin banget guys. Kayak wah sehari tuh bisa berapa kali rajin karena baru pertama kali nih masih kayak menggebu-gebu, lama-lama kok kayak udah mulai kadang iya, kadang enggak, kadang iya, kadang enggak. Nah, itu yang harus diperbaiki pertama dari habit kita. Jadi kita set aja, misalkan setiap hari, oke, gue akan ngirim cold email itu mungkin di jam 9 sampai jam 11 2 jam gitu ya. Jadi itu fokus untuk ngirim-ngirim email ya selebihnya ya day to day meeting gitu atau meeting task paper apapun gitu. Tapi yang jelas kita harus punya konsisten schedule terkait itu. Nah, di sini juga tambahan tambahan informasi lainnya juga Patrick bilang kalau terkait waktu ya, waktu pengiriman email, kapan sih best time-nya gitu ya untuk ngirim email gitu. Kalau dari Patrick sih based on experience dia itu selalu mengirimkan di pagi.
either jam 7 atau jam 8. Karena orang-orang baru masuk kerja mungkin jam 9 gitu ya, mereka baru buka email gitu. Jadi email kita mungkin ke notice di yang paling atas-atas sedikit gitu ya. Jadinya nggak tenggelam dengan email-email yang lain. Makanya dia bilang better pagi, setiap pagi dia bilang gitu. Atau ada juga typical sales itu yang mengirimkan email, cold email seperti ini, itu di hari Minggu malam jam 8. Karena nanti di Seninnya gitu ya, orang akan ngelihat itu. Karena biasanya setiap kali kita kerja gitu kan, pasti yang kita buka adalah email gitu. Dia bilang sih antara dua itu, either setiap pagi gitu ya, Senin pagi, Selasa pagi, Rabu pagi gitu ya, misalkan setiap jam 8 gitu. Atau kalau memang mau ya di minggu malamnya gitu ya, kita kirim email perkenalan gitu, biar di Seninnya tuh bisa langsung ada di paling atas lah gitu, email dari klien kita. Seperti itu. Dia juga bilang jangan lupa kita bikin yang namanya building your hit list. Hit list ini sebenarnya yang udah kita punya, yang which is si Lead Research Excel itu. Dia bilang, ya, ini penting gitu untuk kita miliki dan alhamdulillah kita udah punya gitu ya. Jadi sebenarnya ini untuk memasukkan data-data yang udah kita apa namanya kirimkan cold email tuh company-nya apa aja. Cuman memang yang membedakan adalah lebih ke last kontaknya kita di kapan gitu. Misalkan gue udah ngirim email berarti hari ini tanggal 2 gitu ya. Jadi nanti berarti gue harus kontak lagi di tanggal berapa nih. Di situ ada tuh tambahannya. Mungkin itu bisa jadi suggestion kita juga ya untuk bisa menambahkan kolom informasi tersebut di punya kita yang sekarang. Oke, lanjut finding companies email. Finding companies to email gitu kan. Kalau yang sekarang kan kita mostly memang masih dari IDX ya, list itu satu. Kedua mungkin teman-teman juga actively kenalan sama orang di LinkedIn mungkin. Cuman ada beberapa tambahan informasi dari Patrick. Sebenarnya kalau kita agak buntu mau nyari potensial klien apalagi ya yang gue email gitu. Ya mereka sih dia sih ngasih suggestionnya ya paling paling basic ya nyari di Google. Tapi nyari di Google juga ngetiknya adalah misalkan top 10 FMCG companies di Indonesia gitu atau top 10 healthcare companies di Indonesia gitu ya. Jadi biar keluar tuh list-list company-nya apa aja gitu. Nah, ini nih yang menarik karena ini gue baru aware sih terkait mining conference and attendee list. Jadi itu attendee list. Nah, ini ada dua Nah, dua halo halo ya. sorry itu kayak kakak ketutupan deh poinnya sama view Kania ini. Tadi sih Bentar agak berarti aku sedikit nggak di sih nggak terlalu mepet ke kiri kan, jadi kayak masih oke. Tapi yang ini ketutupan kak. deh kalau kayak gini. Maksudnya kadangnya masih ada di layar slide-nya gitu loh tampilan Oh, itunya. serius bentar ya, gue Nah, ubah tapi ya. tadi sih masih masih oke. Cuman yang ini ketutupan hampir sebagian besarnya. Gini aja deh. Ini udah berubah belum? Belum masih ada Kania di slide ya. Ih, kok gitu ya? Bentar. Gue share lagi nih. Nah, kayak gini. Aman, oke mantap. Ah, ya udah. Gini aja lah. Oke. Kepencet. Nah, lanjut ya. Jadi ada dua nih. Ada dua skenario gitu. Ketika kita datang ke conference atau kita sebenarnya nggak datang ke conference gitu. Jadi ini sebenarnya teknik yang lumayan menarik ya. Karena pertama adalah kalau kita pergi ke conference gitu, atau seminar gitu ya. Kita tuh sebenarnya bisa minta attendee list ke penyelenggaranya, ke IO-nya gitu. Jadi, gue boleh nggak minta list apa siapa aja yang datang gitu kan? Misalnya kan kita nulis buku nama ya, misalkan Nia PT Sudmedia, emailnya apa nih @sudmedia.com gitu. Nah, itu sebenarnya bisa jadi bahan kita juga untuk nanti kita sebar email gitu. Gue nggak tahu nih di Indonesia itu common apa enggak ya, karena gue pun baru tahu bisa bisa seperti itu gitu. Kalau teman-teman ada pengalaman di situ boleh nanti sharing di akhir ya. Yang kedua adalah kalau misalkan lo nggak datang gitu ya. Misalkan lo tahu nih, lo aware gitu kalau wah mau ada event nih gede-gedean, misalkan event digital marketing apa gitu ya. Cuma lo nggak datang gitu. Tapi lo tahu nih di situ tuh supportingnya atau mungkin sponsornya tuh dari PT ini lah, PT A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya bisa kalian jadiin target kalian juga untuk kalian sebar kredensial. Oh, misalkan, oh ternyata dari PT ini dia di sponsor nih di acara digital marketing ini somehow kita berpikir berarti berarti dia punya budget lah ya. Mereka willing karena mereka mungkin memang into dengan digital marketing. Bisa tuh kita jadiin prospek kita juga gitu. Nah, eh, hal-hal seperti itu yang mungkin kita bisa coba ya untuk nanti ke depannya gitu. Let's see. Cuman aku masih nggak yakin yang tadi itu terkait apakah kita bisa minta itu. Kadang kalau kata Patrick ada yang free gitu, tapi ada yang bayar gitu. Oh kita bisa nih provide tapi bayar ya gitu. Nah aku belum tahu nih kalau di
Indonesia seperti itu common atau enggak gitu. Nah, ini juga bisa jadi salah satu alternatif kalau teman-teman mau nyari potential client ya. Biasanya cari yang dari award gitu. Ini kemarin tuh aku coba iseng-iseng cari. Biasanya kan Marketplace ya. Marketplace tuh suka ngasih beberapa awards gitu. Misalkan 36 pemenang ini raih penghargaan premium emiten gitu. Tuh ada list-listnya tuh PT-PT apa. Wah, kayaknya ini menarik nih PT ini nih. Kayaknya kan soalnya somehow kalau dia udah punya penghargaan, dan mereka bonafit lah ya gitu ya. Ini juga bisa dijadiin apa namanya referensi untuk mencari klien baru gitu. Kalau ini common ya. Kalau aku bilang aku mungkin nggak harus detail di sini, tapi ya using LinkedIn sebagai personal network gitu. Sama LinkedIn group. Teman-teman di sini pasti udah punya yang LinkedIn kan. Ada yang pernah maksudnya gue ikutan nih grup apa gitu ada nggak di sini? Ada yang pernah maksudnya terdaftar atau gue ikutan kok gue join ke grup misalkan AE Digital Marketing Indonesia gitu kan suka ada tuh di LinkedIn. Ada yang ikutan nggak? Ada yang join nggak? Karena itu bisa menjadi potensi juga untuk saling tukeran ini kali ya apa namanya kontak gitu untuk saling tahu ada opportunity apa gitu atau ada klien lagi buka tender apa gitu. Bisa di salah satu opsi juga sih untuk ikutan di LinkedIn group itu. Aku lanjut lagi. Nah, ini finding the right stakeholder to email. Ini sebenarnya bridgingnya adalah kenapa sih eh, harus email gitu ya? Why email first gitu dibandingin dengan cold calling atau social media gitu. Karena email itu sesuatu yang non intrusif ya. Sebenarnya tidak terlalu mengganggu gitu. Dan kedua adalah low cost ya itu pasti ya kita nggak ada spend terlalu banyak budget gitu ya untuk ngirim email dan ya orang pasti cek email gitu. Apalagi kalau kita ngirimnya bukan ke email Gmail ya tapi ke email kantor pasti itu akan dibuka kan setiap hari karena pasti dia akan di sana gitu untuk tahu informasi. Jadi 3 poin ini kenapa kayaknya cold cold email tuh somehow lebih lebih efektif lah dibandingin cold calling atau dari engage sosial media gitu. Nah, kalau terkait find the right stakeholder, di sini sih arahannya dari Patrick adalah pastinya kita mau ketemu gitu ya atau approach seseorang yang memang punya power untuk decision making gitu. Eh, Avoid untuk approach low level employees karena ya mereka nggak punya decision power di situ dan di sini sih mereka bilangnya targetkan ke high level karena high level people gitu kayak mungkin eh, CTO, CMO itu love to delegate ke bawahannya kayak gitu. Nah, ini gambarannya secara garis besar ya. Harusnya teman-teman udah aware. Ada C-suite, VP, directors, manager sama individual contributor. Ini normally di beberapa company seperti ini, tapi ada yang mungkin nggak ada ya. Kayak saya mungkin kalau di suite media kita nggak ada VP gitu ya. Tapi most likely banyak kan seperti ini mungkin apa namanya jenjangnya. Nah, kita fokusnya yang di tiga ini. Kalau misalkan arahan dari si Patrick ini ya, fokus untuk mencari di tiga level ini. C-suite, VP, directors gitu. Karena tiga orang ini yang punya decision power di sini gitu. Dan misalkan kita nge-approach ke C-suite, misalkan ke CEO-nya gitu. Somehow CEO tadi ya balik lagi love to delegate. Pasti mereka akan assign VP-nya atau directors-nya untuk ketemu sama kita gitu biasanya. Nah, biasanya untuk tahu eh untuk tahu oh gue mesti ketemu ini nih segala macam misalkan ke teman-teman ketemu ya misalkan PT apa ya PT Unilever gitu tapi pengen tahu nih siapa sih CEO-nya siapa sih CMO-nya gitu ya biasanya cari di LinkedIn kedua biasanya company profile gitu tiga personal network yang keempat press release dan artikel kenapa sih ada press release sama artikel karena somehow kalau hmm, ketika misalkan Unilever melakukan sebuah press release biasanya itu akan dibuat oleh seseorang yang memang jenjangnya sudah lebih tinggi gitu. Nah, lanjut adalah finding anyone's email address ini juga yang menarik sih. Kadang kita sering ya kalau misalkan di IDX sih yang kayak misalkan kita hari-hari gitu ya mencari email, biasanya kan yang dapat emailnya email-email Korsek yang kayak gitu ya, investor at apa, bukan legit email orang gitu kan. Kadang kita bingung gitu, namanya udah ada nih si bapak ini, cuman gua nggak tahu emailnya apa gitu dan gimana cara nyarinya. Nah, di sini dia ada beberapa ngasih tools tambahan untuk membantu temen bisa menemukan email orang secara valid tapi mungkin nggak 100% gitu ya. Pertama ada hunter.io, ada Apollo. Nanti teman-teman bisa bisa coba cek sendiri. Cuman yang sudah aku coba adalah si hunter.io gitu.
Kita coba sedikit ya teman-teman ya untuk ada gambaran aja. Aku stop share. Nah, ini aku masuk ke sini. Nah, ini adalah si hunter.io tampilannya seperti ini. Ini aku udah coba-coba cari ya, nyobain sih kemarin tuh. Jadi di sini bisa ada search via domain names atau dari Finder gitu ya. Nah, contohnya adalah kita coba ini deh, Finder gitu ya. Kemarin itu aku ada nemu, ini screen aku berubah kan ya kalau kayak gini ya. Kemarin itu aku, nah ini nih, yang gudang garam. Gudang garam TBK. Ini sebenarnya tuh namanya udah ada ya. Kalau di IDX kan namanya sudah ada tuh nama direksi, direktur gitu ya. Misalkan kayak Heru Budiman gitu. Kemarin aku coba ketik misalkan Heru Budiman. Company.com-nya apa? Ini tuh dari email, bukan dari email, dari website. Kalau ini kan gudang garam tbk.com ya. Nah, ini di copy aja, masuk ke sini, habis itu find. Nah, biasanya muncul nih kayak gini nih teman-teman. Di sini kan ada valid 98%. Kalau udah hijau gini sih aku masukin karena somehow valid. Tapi ada juga case-nya yang tadi tuh apa ya? Pokoknya warnanya oranye dan mungkin ini di bawah 80% kayak 70, 60. Nah, itu aku masih ragu tuh untuk masukin atau enggak. Jadi sebenarnya ini membantu gitu ya. Cuman nggak membantu banget sih karena pasti tetap ada glitch-nya ya. Nggak 100% apa namanya legit gitu emailnya gitu. Tapi nanti again teman-teman bisa coba-coba lagi karena ini kan ada banyak ya. Nanti coba aja yang cocok buat teman-teman yang mana gitu. So far sih aku baru nyobain yang hunter.io ini. Lanjut. Nah, ini kita masuk ke how to write better email by thinking like a copywriter. Nah, goalnya adalah tadi ya yang di awal aku sudah mention hyper fokusnya adalah kita nggak usah muluk-muluk mau projectnya deal, gitu, dapat project atau gimana, tapi yang jelas meeting dulu, di reply dulu emailnya sampai meeting aja gitu. Itu goal awal kita gitu. Nah, goal tambahan lainnya adalah pastinya kan akan yang dibaca duluan itu kalau kita ngirim email adalah headline-nya ya. Goal dari headline itu adalah harapannya ketika headline udah dibaca adalah is to get prospect to read the first body sentence gitu. Nah, goalnya untuk first body sentence adalah harapannya ya si prospect akan baca second sentence-nya kita gitu sampai ke endingnya klien akan baca keseluruhan email dan take action untuk meeting sama kita. Gitu. Jadi setiap setiap eh, komponen dalam email itu ada goalnya gitu. Goalnya si subjek adalah harapannya ya klien notice dan dia mau baca first body email kita gitu. Dan seterusnya, seterusnya, seterusnya gitu. Nah ini goal of subject line ya. Gimana caranya untuk prospek tuh buka email kita, gimana kita memberikan komunikasi yang clear. Habis itu yang jelas bikin prospek tuh mau baca deh gitu ya, get attention gitu untuk mereka tuh baca gitu. Nah, caranya adalah kalau kata Patrick, which is ini baru juga untuk aku ya, appeal to emotion, mainly adalah pain. Jadi yang perlu kita tunjukkan adalah painnya gitu. Jadi kadang gini, ada company sebenarnya dia nggak tahu kalau mereka tuh sedang having issue, misalkan mereka nggak aware nih kalau website mereka tuh sebenarnya trafficnya kecil gitu. Mereka nggak aware, padahal kan itu pain ya. Which is mungkin awarenessnya nggak nyampe gitu. Mereka nggak sadar akan hal itu. Itu yang dinamakan latent pain gitu. Ada painnya, cuman klien nggak notice gitu. Kalau realize pain ya sesuatu yang klien memang sudah sadar ini terjadi, ada isunya gitu ya, dan mereka mau itu di solve gitu. Nah, dalam membuat subjek email, pain itu yang justru harus ditonjolkan duluan gitu untuk bisa menarik perhatian si klien. Common pains-nya untuk setiap bisnis tadi yang sudah aku mention ya, mereka want to save their time, save their money, dan making enough money gitu. Tambahan informasi lainnya adalah make sure nggak ada jargon, jargon-jargon teknis. Paham sih, kita memang dari technical gitu, cuman kayak API, SaaS gitu, sebisa mungkin sih dihindari dulu itu sih. Nah ini contohnya, kalau makan, kalau misalkan contoh dari Patrick tuh dia bagi di dua tipe ya. Pertama adalah unique value-nya dulu yang kita tulis di pertama, baru nama apa namanya company-nya, prospeknya apa gitu. Contohnya adalah semisal generate more leads for your sales team gitu ya, atau increase your online sales with Facebook ads gitu.
Ada juga misalkan untuk kedua ini kita pakai company name-nya gitu ya, generate more sales with direct email. LOB itu nama company-nya yang kita approach gitu. Jadi ada dua tipe seperti ini. Jadi ini lumayan cukup baru ya, karena kita kan selama ini tidak mengimplement seperti ini. Ini sesuatu yang bisa kita coba ya mungkin ya, untuk mungkin kita A/B testing gitu. Is it working di kita atau enggak? Ada juga tipe question yang pertanyaan gitu. Contohnya adalah is driving more traffic to Facebook is a focus right now gitu. Ada kayak tipe yang seperti ini juga yang bisa diimplement. Lanjut, ini adalah critical email guidelines to follow. Nah, ada beberapa poin sih yang ditekankan. Pertama terkait length, seberapa banyak gitu ya ketikan kita gitu ya. Isinya banyak, panjang atau pendek gitu ya. Tone-nya seperti apa gitu. Nah, kalau di sini ada data dari Patrick yang bilang biasanya kalau orang buka email itu dari HP gitu ya. Mungkin jam 9 pagi, jam 8 mereka masih di bis gitu ya atau masih di mobil, biasanya tetap ngecek email sih, tapi nggak lewat laptop tapi lewat HP gitu. Kenapa sih data ini berpengaruh gitu? Karena nanti kita bisa mengkuret nih, mengkurasi lah. Baiknya kalau tampilan yang enak dibuka di email tuh berarti emailnya harusnya seperti apa sih body emailnya gitu ya. Apakah harus banyak paragraf atau di bulk dalam satu paragraf yang kayak gitu-gitu tuh itu matter sebenarnya. Jadi kalau kata Patrick sih ada dua tipe ya, yang short sama yang long. Kalau short tuh 3 sampai 4 sentences, kalau long 8 sampai 9 sentences kayak gitu. Nah, ini conversational tone ya, ini terkait tone berbicara via email. Yang penting adalah casual tapi profesional, jangan terlalu jualan banget katanya, jangan appear salesy gitu ya. Nanti coba kita lihat ke belakang. Ini beberapa contohnya. Ya, ini sih kalau yang example sih kita nggak pernah pakai yang kayak gini ya. Nah, yang good example for conversation tone ini juga sebenarnya aku bilang ini cukup informal ya. Kita jarang pakai sih meskipun mereka bilang ini a good example ya. Ini masih point of view aku aja sih. Nah, ini contoh yang Patrick kasih ya. Harapannya sih dia tidak kita mengavoid beberapa contoh ini gitu. Misalkan avoid mention nama kita duluan gitu. Hai, my name is Nia. Aku mau ngasih tahu terkait gimana sosial media itu baik gini-gini. Dia bilang sih malah itu di avoid gitu. Jangan seperti itu. Nah, kalau mengenai personalization, biasanya ada beberapa cara juga gitu ya untuk bisa jadi ice breaking gitu atau cara kita membuka percakapan di email. Biasanya kalau misalkan ada berita baru terkait perusahaan tersebut, berita yang baik gitu ya, misalkan dia baru menang award gitu. Nah, itu bisa kita mention, hey, kita melihat berita ini, kalian dapat award, kongres, apa-apa segala macam gitu ya. Habis itu biasakan menggunakan hyperlink instead of attachment. Habis itu personalize dari subjek email juga, misalkan dari first name gitu ya, atau dari nama company dan juga geografik. Contohnya misalkan keuntungan menggunakan Meta Ads untuk healthcare di Jakarta gitu ya, specific geographic location gitu biar lebih personalized. Habis itu terkait format dan spacing ini juga yang penting adalah gampang dibaca gitu ya, jangan terlalu nah kayak gini contohnya biar gampang menjelaskannya. Yang kiri sama yang kanan gitu. Somehow yang kanan itu lebih enak dibaca gitu ya dengan menggunakan spacing ini. Jadi kayak ada dibagi jadi empat paragraf, empat ya, empat paragraf instead of cuma satu kayak gini gitu. Jadi spacing example juga ini sangat berpengaruh teman-teman. Karena tadi ya, ini kan akan dibuka mostly kebanyakan di HP ya kalau pagi-pagi gitu. Jadi dengan spacing ini juga akan membantu lebih enak dimengerti gitu. Format gitu. Hindari menggunakan ini grafik, image, kompleks HTML gitu ya. Habis itu, nah, inspiring curiosity gitu. Intinya yang ditangkap adalah dari poin ini, jangan memberikan too much information gitu ya ketika kita mengirimkan email pertama kali. Tetap harus menyisipkan sisi-sisi yang bikin klien itu curiosity gitu. Penasaran pengen tahu lebih jauh terkait social media itu seperti apa sih gitu. Karena nanti harapannya hal itu akan kita sampaikan di meeting gitu. Jangan semuanya dibeberin di email. Jadinya kan kalau udah ketahuan semua eh, daging-daging nge media seperti apa jadinya mereka akan ya udah ngapain gue meeting lagi gitu ya. Jadi intinya adalah tetap sisipkan hal-hal yang membuat mereka curious gitu sih. Hmm. Nah, ini lanjut
Kalau semisal kita itu dapat email yang kayak tadi tuh, yang kayak secretary at apa gitu ya, atau korsek at apa gitu, kan kadang dapat kayak gitu juga ya. Jadi sebenarnya ada dua strategi kalau kata Patrick. Misalkan kita dapat email seperti itu, kalau kata dia sih jangan jadi kita samain aja gitu ya, kayak ngirim ke email orang yang bener gitu. Kadang kan kalau samain kita ngirimnya ya udah gitu, ngirim perkenalan seperti biasa gitu kan ya. Cuman kalau misalkan dari Patrick justru dia lebih mensuggest kita nanya aja gitu. Misalkan, hey there, I need a little help gitu. I'm looking for the appropriate person who handles misalkan marketing atau tim IT gitu ya. Jadinya kita justru menanyakan apakah kita bisa di refer ke orang yang tepat gitu untuk kita ngobrol gitu sih. Lanjut ya. Itu tadi terkait how to email info yang at generic email. Nah, ini masuk ke common cold email mistakes. Tadi ini sebenarnya sudah sempat ke mention ya. Hindari yang attachment, jargon, sama punctuation, bold, italic, all caps gitu. Kalau attachment sih sebenarnya kalau kita ngirim email kan link ya, dan itu juga sebenarnya linknya link case study dan juga link portofolio gitu. Kayaknya mungkin ada case di mana kita ada orang, bukan ada orang, ada klien yang minta dikirimin red card gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya nanti related dengan yang tadi ya, inspiring curiosity. Nah, ya kalau misalkan ada red card sih biasanya nggak langsung serta merta dikasih, cuman kita ajak untuk meeting dulu gitu sih. Nah, ketika kita minta meeting gitu ya, ini yang mungkin sering aku lakukan ya. Kadang aku suka langsung minta waktu, oke Pak bisa di tanggal segini nggak ya, jam segini gitu. Nah, justru katanya Patrick tuh kita harus avoid itu, avoid hard time commitment gitu. Jadi sebisa mungkin dibuat ya fleksibel aja gitu. Kita serahkan dulu ke klien-kliennya maunya di kapan, misalnya di kapan gitu. Lanjut lagi. Nah, ini kita masuk ke cold email, script, and templates. Nanti aku ada materi terpisah ya terkait ini. Sebentar nanti aku izin ganti screen. Intinya adalah yang harus digarisbawahi email script dan templates yang di-sharing pada apa namanya course ini itu tuh tidak 100% harus diimplement plek-plekan ya. Yang dititipin pesan adalah harus di-testing dan juga harus di-adjust gitu. Tidak bisa langsung plek-plekan kita pakai gitu. Karena nggak ada yang namanya there is no such thing as a silver bullet email. Jadi memang harus dikurasi dulu sesuai dengan produk kita, sesuai dengan apa namanya target bisnisnya apa gitu. Aku pindah ya sebentar. Kita ke nah sini ini yang screen aku sudah terlihat ya, sudah pindah ya harusnya. Nah, di sini sebenarnya sudah dimention tadi ya yang di awal yang di whale hunting. Jadi kalau arahan dari Patrick sih kita untuk ngetes kita kirim ke 20 email ngirim 20 email ke 20 klien yang berbeda, company yang berbeda gitu. Nah, di sini juga variasi yang bisa dites adalah dari subject line, unique benefit, case study, final sentences atau call to action. Karena ini related ke sini ya, ke tracking results ini kan kita udah punya ya Excel-nya. Kenapa harus di measure? Kenapa harus kita list gitu ya? Kenapa harus mungkin kayak Mas Awan ngingetin ini jangan lupa ditulis ya open atau enggaknya. Karena kita tahu nih, once misalkan ternyata open rate kita tuh tinggi, tapi kok responsnya nol gitu. Berarti mungkin ada dari sisi body email kita mungkin unique selling benefitnya yang kurang gitu ya. Atau mungkin tidak ada call to actionnya. Jadi sebenarnya mungkin dari subject line udah oke nih. Mereka udah mau buka gitu. Jadi sebenarnya kenapa tracking result itu penting. Jadi untuk learning kita. Jadi kita tahu gitu. Kita bisa measure gitu. Kalau misalkan ternyata open rate-nya juga nol, berarti kan wah dari im- dari judul juga udah nggak menarik nih. Berarti harus kita perbaiki dari judulnya dulu gitu. Tapi kalau judulnya udah oke, open rate-nya tinggi, tapi nggak ada yang reply, nah itu mungkin yang bawah-bawahnya tuh unique benefit kah, atau mungkin kurang case study kah, gitu ya, atau nggak ada call to action-nya gitu. Jadi gampang kita measure gitu ya. Hmm. Ini ada beberapa tambahan email software. Kita udah punya HubSpot sih ya. Jadi ini nggak akan aku bahas lebih detail. Nah, ini kita masuk gitu. Tadi kalau teman-teman aware, aku sempat mention salah satu strateginya adalah kita showing pain-nya si klien ini gitu.
Ini relate nih. Ini ada formula namanya the pain doctor dokter formula gitu. Jadi di sini adalah kalau strategi untuk mengimplementasi si pen dokter formula ini, kita disuruh untuk gimana caranya agar klien ini bisa merasakan yang tadinya latent pain, sesuatu isu yang klien nggak aware, menjadi realized pain gitu. Akhirnya dia aware, oh gue tuh ternyata experience ini gitu. Terus dia bilang make it hurt as much as possible gitu ya. Dan di endingnya ketika kita sudah melempar isu lo tuh ini gitu ya. Ya kita akan datang sebagai dokternya gitu. Sud media datang sebagai dokter untuk bisa solve isu tersebut gitu. Kita langsung ke contohnya aja ya. Nah, contohnya nih. Ini mereka ini Patrick kasih contoh di sini. Misalkan kita ini mau menawarkan Instagram sosial media ya. Hey John, gitu. I noticed that your restaurant currently nggak isn't running Instagram account gitu ya, which typically can increase local food traffic sebesar 65% gitu. Jadi sebenarnya dengan lo nggak punya Instagram itu ya lo akan lose the traffic sebesar 65% gitu. Starting running and creating content for Instagram is something that we currently help LA-based restaurant like yours with all the time. Jadi kita informasi kalau sebenarnya gue tuh punya services untuk social media management yang sebenarnya sudah dipakai oleh bisnis field seperti lo gitu. Ini beberapa klien gue yang mungkin dari kompetitor lo yang sudah memakai jasa gue untuk bisa ngasih sense kayak wah ini kompetitor gue aja udah mengimplementasi ini kenapa gue enggak gitu. Terus di ending adalah call to action. Kalau memang make sense untuk ngobrol ya dia minta gimana kalendernya gitu ya kayak bisa nggak kita ngobrol gitu. Kalau memang ternyata enggak dan kita bisa nanya sih kita bisa direkomendasiin ke siapa untuk bisa ngobrol terkait hal ini. Template-nya sih kalau kalau menurut gue eh nggak tahu ya ini kita nanti diskusi di ending ya apakah bisa kita implement gitu atau mungkin memang harus kita tweak banyak gitu untuk kita sesuaikan dengan calon klien kita. Itu terkait yang pain dokter formula ya. Jadi memang dia meng-highlight dulu isunya, lalu mereka datang sebagai dokternya di sini gitu. Nah, ini yang menarik adalah appropriate person. Ini ada strategi lagi namanya appropriate person. Ini juga sesuatu yang kalau menurut gue kayaknya belum tentu bisa diimplementasi di Indonesia khususnya di bisnis field kita gitu ya. Tapi nanti kita diskusi ya. Jadi kalau kata Patrick sih ini justru yang paling efektif yang sudah dia coba gitu ya. Berhasil banget nih katanya gitu. Dan worksnya juga bisa ke semua lini tipe company dari small, medium sampai enterprise gitu. Caranya adalah kita mengirimkan email perkenalan ke 4 decision maker dalam satu company yang sama gitu. Misalkan kita mau kirim ke tadi ya, misalkan aduh pikirannya Unilever gitu tadi. Berarti kita ngirim ke CEO-nya, ke VP-nya, ke direkturnya sama satu wild card gitu. Ke siapa kayak misalkan nih kita lagi aiming mencari kita mau approach bagian marketingnya Unilever gitu ya. Nah, kita bisa berarti meng-email CMO-nya, VP marketingnya, director marketingnya, sama satu mungkin IT gitu ya sebagai wild card-nya gitu. Kenapa sih harus seperti ini? Nanti ada di slide berikutnya. Hal pertama adalah tadi ya balik lagi eksekutif itu love to delegate gitu. Ketika kita ngemail ke CEO ataupun ke VP gitu, ada chance di mana mereka akan refer bawahannya mereka untuk bertemu dengan kita gitu. Jadi ada sense of eh, push secara internal gitu dari apa namanya hierarkinya mereka. Yang tadi yang sudah aku mention ya. Nah, ini chaining teknik bilangnya. Jadi nanti biasanya mereka akan mendelegate ke masing-masing bawahannya gitu untuk bisa mungkin apa namanya arrange meeting sama kita gitu ya. Karena mereka mendapatkan email yang sama nih dari kita gitu sih. Aku lanjut ya. Ini sebenarnya aku bisa skip aja. Nah, ketika ngirim email, jangan CC atau BCC yang lain gitu. Cukup ke satu orang aja gitu. Nggak usah CC bawahannya lagi atau ke siapanya lagi nggak usah gitu. Nah, ini apa namanya formulanya. Step satu ya apa namanya judul, intro, pitch sama call to action. Contohnya ada di bawah nih. Nah, ini terkait subjek ya. Ini juga subjek sesuatu yang menurut aku ini kita bisa nggak implement.
di Sud Media gitu ya. Subjek lainnya sesimpel appropriate person gitu. Agak ini ya gitu maksudnya nggak common gitu ya appropriate person gitu. Nah, ini untuk bagian intro. Contohnya seperti ini, hey prospect gitu ya. Silakan teman-teman baca gitu ya. I'm writing in hopes finding the appropriate person who handles department marketing misalkan. In that pursuit, aku juga sudah nulis email ini ke tadi tuh kan kita udah nulisnya 4 orang gitu ya. Gue ada email ke CEO, ke VP sama mungkin tadi CTO gitu. Sebenarnya ini cuma minta untuk kalau misalkan mau meeting bisa nggak ya kita set. Nah, abis intro, nextnya adalah pitch-nya apa gitu. Dia bilang di sini ada beberapa tipsnya. Yang penting adalah jangan lupa include 3 portofolio gitu ya. Aku langsung ke contohnya ya. Nah, ini contohnya. Let's say ini influencer.io adalah misalkan company kita ya. Let's say ini Sud Media gitu ya. Di sini baru kita menjabarkan nih Sud Media, health global apa lalalala lilis segala macem gitu. Menurut aku ini template-nya cukup cukup oke ya. Karena di sini eh Patrick itu mention terkait pain gitu ya. Painnya biasanya memang kalau terkait influencer, kalau internal kan capek ya untuk mencari manual gitu kan. Itu kan ngabisin waktu gitu. Dia datang sebagai dokter lagi nih to solve gitu. Kita tuh udah help lalalala lilis segala macem. Nah ini juga ada unique selling yang dari segi pembedahan katanya oke sih. Jadi ini unique sellingnya data kita tuh selalu diupdate loh kita segala macam. Jadi while kita membantu, lo pun bisa spend time waktu lo yang lain untuk melakukan kerjaan yang lain gitu. Nah ini adalah proof tambahan proofnya sih. Biasanya klien kita itu nge-saving waktu gitu ya. Tadi ingat ya kalau company kan pasti pengennya saving time gitu ya. Dengan pakai jasa kita tuh mereka udah saving waktu sekitar 23 jam loh per minggu gitu. Kita tuh udah membantu kayak gitu. Dan tambahin ada kliennya apa aja yang udah kerja sama sama mereka. Itu terkait pitch. Nah, endingnya sebenarnya sama sih. Call to actionnya ya, template-nya Patrick selalu seperti ini. What does your calendar look like? Sama kalau enggak ya, who do you recommend I talk to gitu. Nah, ini secara secara keseluruhan ya terkait emailnya gitu. Nanti teman-teman bisa bukan copy sih, nanti aku share deh ininya materinya biar bisa baca-baca lagi. Nah, what happen next gitu. Ini aminnya kalau misalkan ya mereka replay gitu, pasti akan misalkan CEO-nya yang replay, oke nanti akan ketemu sama direktur saya ya atau apa gitu ya. Nah, nanti setelah itu juga ini contoh semisal kalau udah dibales dan dia merefer ke orang lain gitu. Kalau kita udah dapat datanya sebenarnya nanti gampang ya. Misalkan, oh oke gue berarti mesti email ke namanya Salitra. Nanti cari aja lagi pakai yang si tools yang untuk nyari email ya, kayak si hunter.io itu. Oke, nah ini contohnya. Misal udah ketemu nih emailnya si Sally gitu kan. Ini yang short versionnya. Kalau di short version yang membedakan adalah kita tidak mention kalau kita tuh udah meng-email si A, B, C juga loh. Gitu. Ini lebih ke short versionnya aja sih. Nah, kalau ini creating internal referrals tuh apa sih? Ini sebenarnya kalau aku bilang combining antara cold email sama cold calling. Jadi kalau di sini mereka itu ada cold callingnya dulu. Jadi mereka nelfon nih ke kantornya gitu baru nanti mereka email gitu. Gue tadi nelfon ke kantor lu berbicara dengan ini terkait kebutuhan ini gitu. Mungkin ini belum terlalu relevan ke kita, jadi mungkin ini aku mungkin skip aja ya. Nanti teman-teman bisa baca. Nah, seperti ini contohnya. Aku lanjut. Nah, ini terkait event based cold email. Maksudnya apa sih? Ini tadi mungkin relate dengan kalau semisal kita butuh pembukaan gitu ya untuk meng-email ke eh, calon klien gitu. Event base itu ada macam-macam, ada relevan artikel, lalu juga conference atau social media activity gitu. Contohnya misalkan congrats ya atas penghargaan apa gitu dari artikel ini gitu. Atau kita tukeran kartu nama di apa namanya di conference gitu ya. Bisa aja nanti subjek emailnya adalah connecting at marketing digital apa gitu. Kalau ini
again ini gue nggak terlalu relate lah ya, kayaknya nggak bisa diimplement, jarang sih. Nah ini contohnya, jadi congrats on making the Forbes under 30 gitu-gitu. I want to connect because apa gitu. Nah, biasanya caranya di mana sih? Ya nyari aja gitu ya di website kalau lagi ada publikasi baru apa, press release gitu ya. LinkedIn News biasanya terkait hal-hal seperti itu. Nah, ada lagi caranya dengan offering value-nya juga kalau aku anggap ya ini udah pernah kita lakukan sih. Jadi sebenarnya offering value ini memang dedicated untuk high prospect yang memang kayaknya ini high prospectnya gede banget dan kita pengen banget deal sama mereka. Intinya adalah over value ini kita bisa memberikan kalau di sosial media adalah free case study, bukan free case study, free assessment report gitu. Assessment either terkait digital marketing atau terkait website audit gitu ya. Eh, Poinnya sih itu. Jadi kita bisa memberikan over value specifically untuk memang high potential client banget gitu. Ini contoh-contohnya ya, kurang lebih ini yang sudah pernah kita lakukan sih. Nanti contohnya kurang lebih seperti ini gitu. Nah, ada tambahan lagi kita masuk ke section 10, section terakhir, gimana untuk menghandling dan how to turn email into meeting. Handling objection ya. Jadi kalau semisal email kita dibales tapi dibalesnya dengan oke nggak dulu gitu misalkan oke belum tertarik gitu atau mungkin nggak ada balasan sama sekali gitu dan what to do gitu. Ada beberapa situasi ya. Biasanya terkait ketika kita sudah mengirimkan email, klien akan respon gitu. Oke, kita meeting yuk gitu ya. Itu poin satu. Poin kedua, boleh nggak di-share red cardnya atau boleh nggak dikasih apa gitu ya, tambahan informasi sebelum mereka mau meeting sama kita. Ketiga ya, si calon klien ini nggak respon email kita gitu. Atau poin empat, ngerespon tapi bilangnya nggak, belum dulu deh, belum tertarik dulu gitu. Dan kita harus ngapain sih ketika menerima feedback-feedback seperti ini? Ya kalau positif respon ya udah pasti meeting lah ya gitu. Ini mungkin aku apa namanya skip saja. Nah, ini juga aku rasa teman-teman sudah aware kita no issue di sini gitu. Ini juga aku skip saja. Nah kalau memang klien itu oke tapi nggak propose waktu, nah baru deh boleh kita yang suggest waktunya gitu. Kasih 2-3 slot waktu untuk pilihan gitu ya. Contohnya seperti ini. Kayak gitu. Nah, gimana kalau prospek nggak respon nih? Gimana kalau calon klien nggak respon gitu? Intinya pertama yang diingetin adalah jangan take it personally, dia bilang gitu. Nah, bisa jadi ini positive thinkingnya adalah ya emailnya ketumpuk gitu. Atau mungkin sebenarnya mereka ada intensi tapi lupa gitu. Atau mungkin memang bukan prioritas mereka saat ini gitu. Atau sebenarnya mungkin baca gitu, tapi kayaknya nggak paham gitu. Unique selling point kita apa gitu ya. Nah, kalau terkait follow up schedule, depend on industry, tapi kalau typically biasanya 3 sampai 7 hari kita nunggunya gitu ya. Setelah 3 hari kita follow up, kalau nggak ya maksimal setelah seminggu baru kita follow up. Dan kalau follow up maksimal 3 kali aja gitu. Kalau setelah 3 kali follow up tidak ada respon ya udah close aja gitu. Kita pindah ke prospek selanjutnya. Karena kalau dia bilang kalau lebih dari 3 kali udah takutnya terlalu annoying gitu sih. Ini follow up example-nya harusnya kita juga sebenarnya pakai yang existing gitu ya untuk menanyakan terkait feedback juga udah oke kok. Ini kalau nggak jauh berbeda. Ini juga sama, aku skip aja ya. Nah ini follow up email tools, ini aku belum pernah coba pakai semua sih. Nanti mungkin kalau aku udah coba pakai, aku coba apa namanya share lagi ya gitu. Karena untuk follow up email tools mungkin penting ya untuk misalkan kayak aku sering lupa untuk nge-follow up lagi setelah mengirimkan email gitu. Kalau ada tools tambahan, kayaknya di Gmail sebenarnya juga udah ada sih. Nah, ini reason prospek nggak respon gitu. Ya udah, ini bilangnya sih ya udah let go aja gitu. Kita pindah lagi gitu. Kalau sama sekali udah setelah 3 kali kita follow up nggak ada jawaban. Nah, ketika mereka minta informasi tambahan, then apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, ini dia sih bilangnya jangan kirimin any kind of deck gitu ya, atau apapun itu gitu. Mungkin di sini aku ngasih contohnya red card tadi yang aku sudah mention ya. Kalau dia minta red card dan kalian rasa ini potensinya cukup oke kok, kenapa kita nggak meeting dulu aja gitu? Karena di sini Patrick juga bilang kita tuh akan lebih gampang jualan ketika kita ngobrol dibandingin cuma kayak ngasih red card gitu aja gitu.
Nah, misalkan si calon klien ngomong kayak gini gitu ya, dan kita harus balas apa gitu. Ini juga template-nya oke. Kalau aku rasa sih ini bisa kita implement ya. Intinya dia bilang eh kalau it would be best gitu kalau misalkan gue pun bisa memahami dari current situation lu seperti apa. Jadi kita lebih ngobrol gitu. Harusnya nggak lama kok gitu ya. Kita bisa minta waktu 10 menit nggak ya buat ngobrol aja at least gitu sih. Itu salah satu contohnya. Nah, ini juga menarik sih. Gimana kalau klien jawab bilangnya, "Oh, sorry, gue udah pakai vendor atau gue udah punya vendor nih sekarang," gitu ya. Misalkan dia balasnya gini, "Thanks, but we already working with apa," gitu misalkan. Nah, di sini dia pakai namanya reframing strategi gitu. Reframing strategi sih kalau yang aku tangkap adalah jangan sampai kita nunjukin image seakan-akan kita mau replacing gitu ya atau compete dengan existing vendor gitu karena dia bilang itu low ball move banget gitu jangan kayak gitulah gitu hindari instead kita coba framing strategi kita as a complementary atau add-on dari existing service yang sudah disediakan oleh si vendor itu gitu. Contohnya adalah ini ya key variablesnya ya kita acknowledge aja oh oke udah pakai ini ya gitu. Jangan jadi kayak seakan-akan jadinya sales banget mau compete gitu. Ini contohnya semisal ada klien ya. Oh enggak, ini contohnya misalkan kita ngirim email gitu ya. Ini dari Jos. Jos ini menawarin marketing automation. Kayak ini SaaS ya, produk mereka gitu. Ya dibalaslah sama si Matt gitu. Hey, thanks Jos, tapi kita nih udah pakai HubSpot sebagai marketing automation tools kita gitu. Dan somehow ini masih oke kok gitu. Ini kan kayak ditolak ya karena mereka udah pakai HubSpot. Nah, dijawablah sama si eh, Jos gitu. Kalau lu masih tertarik, kabarin ya kalau masih mau tahu tentang service kita gitu. Karena kita juga punya kok klien yang pakai HubSpot untuk inbound. Tapi di-combine nih kalau untuk outbound-nya pakai punya kita gitu. Jadi seakan-akan memberikan respon kalau oke gitu. Beberapa klien kita juga ada yang pakai HubSpot kok, tapi di-combine sama punya kita karena HubSpot-nya memang lebih ke inbound, tapi kalau untuk outbound marketingnya pakai punya kita. Jadi seakan-akan kita jadinya sebagai complementary gitu. Contohnya seperti ini. Kalau lack of budget sama resource, di sini sebenarnya memang kalau kata Patrick sih ya udah lepas aja gitu ya kalau memang budgetnya nggak ada gitu. Cuman kalau mau keep a good relationship ya nggak apa-apa gitu. Kita tetap aja meeting, present kredensial, siapa tahu ke depannya kalau budgetnya udah ada gitu ya bisa menghubungi kita lagi kayak gitu. Nah, ini contohnya seperti ini gitu. Jadi harapannya ya ketika nanti lo eh, aware gitu ya kalau misalkan oh budgetnya udah gede nih keinget lagi sama Sud Media misalkan seperti itu gitu. Nah, ini keeping prospect warm after they say no gitu. Hmm. Misalkan klien udah bilang mungkin mereka belum butuh ya. Di sini kita bisa bilang oke kalau gitu nggak apa-apa gitu. Tapi bisa nggak kita kita minta izin gitu ya. Is it oke kalau misalkan secara periodik gue kirim email ke lu mungkin terkait kredensial kita yang baru atau ada case study yang baru gitu ya. Kalau mereka misalkan oke ya udah gitu tuh menjadi cara kita untuk keep the prospect warm gitu. Misalkan setiap bulan sekali itu ya atau setiap quarter sekali gitu. At least kita udah minta izin dulu gitu sih. Oke, ini ada tambahan lagi. Kalau misalkan dia jawab, oh, oke tapi belum fokus untuk sekarang gitu. Thanks, but we are not focusing ke arah situ sekarang gitu. Nah, bisa cara mengcounternya adalah dengan kita ngasih social proof atau proven result dari apa namanya portofolio atau proyek kita sebelumnya. Contohnya adalah seperti ini gitu. Di sini dia bilang intinya kita appreciate dulu lah ya untuk responsnya gitu. Di sini Patrick kasih contoh adalah dia pakai satu case study nih. Kita baru selesai, oh iya nih kita baru selesai bekerja sama dengan salah satu klien ini dan ternyata resultnya seperti ini gitu. Makanya ini pentingnya teman-teman ketika ngisi case study itu kita ada namanya quantitative result ya. Karena ini sebenarnya jadi selling point kita ketika kita mau jualan gitu. Kita bisa ngambil dari situ gitu. Nah, poin ini nih yang aku mau highlight ya. Di sini si Patrick bilang interestingly enough gitu. Ini juga sebenarnya bukan fokus utama loh. Apa namanya ketika kita kerja bareng sama
klien kita yang lama itu gitu. Jadi sebenarnya mau ngasih gambaran kalau iya kemarin juga ada yang kayak gitu bilangnya nggak belum fokus dulu gitu, belum fokus karena tapi ketika kita coba educate akhirnya ternyata increasing loh, berhasil loh yang kayak gitu. Ini template yang menurut aku cukup menarik untuk kita coba bisa pakai. Nah, ini misalkan ada klien yang bilang nggak dulu, tapi gitu doang ngomongnya ya, sorry nggak dulu gitu. Nah, ini cara ngebalesnya bisa seperti ini. Kirimin beberapa case study sih untuk bisa lebih convincing dari sisi klien gitu ya. Ini juga dia sama nih template-nya ini. Jadi dia tuh make klien yang dulu gitu ya untuk bilang ya mereka juga awalnya menolak tapi setelah kita coba educate akhirnya mereka mau juga gitu. Jadi ini mungkin bisa jadi salah satu trik kita. Itu slide terakhir dari slide 10 harusnya sudah selesai untuk sharing knowledge-nya. Silakan jika ada pertanyaan teman-teman.